Oke, kembali lagi ya di channel YouTube Bimbel SKD CPNS Pak Amir ya. Untuk hari ini kita membahas tentang modul TKP pelayanan publik. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk trik menjawab soal pelayanan publik, pilih opsi jawaban yang mengandung unsur berperilaku ramah melayani masyarakat, mengutamakan kepentingan publik, mengerjakan tugas sesuai dengan segala prioritas. Satu, membantu langsung jika kondisi memungkinkan. Kedua, minta tolong kepada rekan jika tidak bisa membantu langsung. Ketiga, jika tidak bisa keduanya, maka tolak dengan halus. Cara cepat menjawab soal TKP profesionalisme. Yang pertama, sopan, cepat, transparan, responsif, adil, kondisional, dengan tetap mengikuti standar pelayanan yang efektif dan efisien. Yang kedua, pilihlah jawaban yang tersedia berkaitan dengan berbagai tindakan dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Cara memilih jawaban yang tepat, utamakan tindakan yang adil dan sesuai prosedur dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Kita mulai ke contoh soal nomor 1. Ridwan, seorang petugas maskapai penerbangan di pintu keberangkatan, melihat bapak tua bersama anak muda yang nampak bingung dan hendak bertanya kepadanya, namun saat itu sudah waktunya Ridwan memeriksa dokumen penumpang yang akan masuk ke pesawat. Apa yang sebaiknya Ridwan lakukan? A. Meminta anak muda tersebut untuk bertanya kepada petugas informasi. B. Meminta teman untuk mengulang informasi dengan keras agar mereka dengar. C. Menanyakan kebutuhan mereka sambil memeriksa dokumen penumpang. D. Menawarkan bantuan untuk mengatasi masalah mereka. E. Membantu memenuhi kebutuhannya sampai mereka nyaman. Oke. Di sini kan dia waktunya sudah memeriksa dokumen penumpang. Jadi yang paling tepat adalah dia tidak meninggalkan pekerjaannya sambil menawarkan atau menanyakan kebutuhan mereka. Maka yang paling tepat adalah yang C ya. Yang C pasti 5 poin. Oke. C pasti 5 poin ya. Mungkin yang D ini 4 poin tapi yang C udah pasti 5 poin. Oke, kita lanjut di 3 poin yang E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Gilang adalah petugas kebersihan di kantor kecamatan. Saat Gilang sedang menyapu halaman, seseorang datang dengan tergesa-gesa meminta pelayanan, padahal jam pelayanan sudah tutup. Yang Gilang lakukan sebagai tukang sapu ya atau sebagai petugas kebersihan halaman adalah A. Menanyakan apa keperluan tersebut dan melayaninya sebaik mungkin sesuai keperluannya. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena dia hanya petugas kebersihan. B. Meminta maaf dan menjelaskan kalau jam pelayanan sudah tutup dan memintanya untuk datang lagi besok pagi sekali. Ini baik. C. Meminta orang tersebut untuk menunggu dan segera mencari orang yang mungkin bisa membantu melayaninya. Ini juga baik. D. Meminta maaf, menjelaskan kantor tutup dan mendengarkan orang tersebut agar tidak panik. Ini juga baik. E. Melapor perasaan ada di kantor untuk menindaklanjuti apa yang harus dilakukan. Ini kurang baik. Ada 3 jawaban yang baik di sini. Maka karena dia tugasnya adalah sebagai petugas kebersihan, berarti sebaiknya dia meminta orang tersebut menunggu dan segera mencari orang yang mungkin bisa membantu melayaninya. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Ya. Yang C. 5 poin yang C. Ya, yang C 5 poin antara ini mungkin 4, ini mungkin 3. Oke, atau ini 4, ini 3. Yang pasti sudah yang 5 poin adalah yang C. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Shopee 44 sangat dinanti banyak orang, terutama banyak diskonan di berbagai toko online. Anda merupakan kurir Shopee Express yang setiap hari bertugas mengantarkan paket ke rumah pelanggan. Anda tidak tahu isi dari barang yang Anda antar tersebut. Tugas Anda hanyalah mengantar ke alamat. Dia kurir ya. Suatu hari Anda dikomplain karena barang yang Anda antar keliru. Bagaimana sikap Anda? Oke, ini kan barangnya keliru yang diantar. Berarti sikapnya adalah memperbaiki itu kan. Gitu. A. Mendengarkan dan menjelaskan bahwa Anda hanya kurir yang tugasnya hanya mengantar barang saja. Ini kurang baik ya. B. Mendengarkan dan memberikan solusi supaya kejadian tidak terulang. Ini juga kurang baik. C. Mendengarkan dan meminta maaf serta bersedia untuk mengantar barangnya tepat secepatnya. Ini sangat baik. D. Mendengarkan saja supaya dia, ini nggak usah. E. Meminta maaf, mendengarkan dan memberitahu ke atasan Anda jika ada barang yang keliru via telepon. Ya, ini jawabannya yang E ya. 5 poin di E. Kenapa meminta maaf ya? Minta maaf lebih baik. Jadi pelayanannya bagus, minta maaf E. Yang C 4 poin. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda dihadapkan pada seorang pasien yang menderita DBD, akan tetapi mereka tidak memiliki biaya untuk membayar administrasi dan biaya pengobatan yang memang sudah ditetapkan sebagai prosedur pelayanan dan menjadi standar kepatuhan dari rumah sakit. Sedangkan fasilitas
kesehatan yang mereka miliki sudah menunggak hampir 10 bulan. Berarti BPJS yang nunggak dan rumah sakit itu harus sesuai prosedurnya. Bayar dulu baru diobatin. Dan belum dilunaskan karena tidak memiliki biaya semenjak ayah mereka meninggal dunia. Sebagai petugas kesehatan yang Anda lakukan adalah A. Tetap mengikuti prosedur yang berlaku karena prosedur itu sudah memiliki standar sendiri dan sudah disahkan oleh pihak rumah sakit. Ini kurang baik ya, karena ini kan menjaga pelayanan ya. Jadi ini kurang baik ya. A. B. Menyarankan pasien untuk berobat klinik agar biayanya lebih terjangkau. Sudah sampai rumah sakit kok masih ditawar klinik, pelayanan kurang baik kalau itu. C. Meminta izin kepada pihak rumah sakit untuk memberikan pelayanan khusus kepada pasien mengingat keadaan pasien yang segera mendapat pertolongan. Ini baik karena pelayanan. D. Membayar biaya administrasi dan pengobatan pasien terlebih dahulu agar dapat ditangani oleh rumah sakit. Ini baik. E. Memberikan obat yang sesuai dan penyakitnya nggak bisa ya. Ini nggak boleh karena yang jelas kalau mau ditangani harus bayar dulu. Jadi jawabannya ya harus bayar dulu yang ini 5 poin. C 4 poin. Jadi jawaban yang D ini lebih baik timbang jawaban yang C. Jadi D 5 poin, C 4 poin. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jarwo adalah petugas loket yang melayani layanan EKTP di Kecamatan Lembah Hijau. Tugas layanan dimulai pukul 8 pagi, sedangkan jam masuk kantor adalah pukul 7.30. Suatu hari, ya, di pukul 7.55, Dwi datang ke kantor kecamatan guna mengurus KTP miliknya. Dwi langsung menuju loket tempat Jarwo melayani dan ternyata Jarwo masih membaca koran dan meminum kopi. Sudah jadi kebiasaan Jarwo untuk membaca koran dan menghabiskan segelas kopi sebelum bekerja agar dapat bekerja dengan fokus. Jika Anda menjadi Jarwo adalah oke, jika kita menjadi Jarwo ya, maka ini kan pelayanan. Sekali lagi ini pelayanan, maka kita harus layanin kan gitu. Maka carilah jawaban yang melayani. A. Mengatakan kepada Dwi untuk menunggu. Ini kurang baik. B. Walaupun kopinya belum habis dan korannya belum selesai dibaca, tetap melayani Dwi hingga selesai. Iya, ini baik melayani. C. Mengatakan bahwa loket pelayanan akan dibuka 5 menit lagi, kemudian menghabiskan kopi terlebih dahulu agar bisa fokus bekerja ke depannya. Ya, ini kurang baik. D. Meminta Dwi mengisi formulir terlebih dahulu sebelum memulai melayani di jam 8. Ini juga kurang baik. Maka B sama E mungkin. Memberi layanan secepatnya agar selesai pelayanannya. Berarti jawaban yang tepat itu di B 5 poin, di E 4 poin. Oke. Nomor 6. Hari ini adalah hari pertama Anda bekerja di sebuah pusat kesehatan masyarakat. Anda adalah bertugas di meja depan yang kontak langsung dengan masyarakat atau pasien yang berkunjung. Saat Anda sedang melayani pendaftaran pasien, tiba-tiba ada pasien dengan kondisi gawat darurat korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi dekat dengan lokasi puskesmas, sehingga tidak bisa diantar oleh masyarakat ke rumah sakit yang jaraknya cukup jauh. Bagaimana Anda menyikapi? Oke, ini korban tabrak lari, maka sebaiknya kita mendahulukan kondisinya ya. Jadi carilah jawaban yang pelayanan, jadi mendahulukan duluan. Mendahulukan pasien yang sedang datang di loket Anda ya kurang baik ya. B. Mendahulukan pasien dengan kondisi gawat darurat. Ini baik. Dengan meninggalkan antrian pasien. Ini cukup baik lah. C. Mendahulukan pendaftaran pasien gawat darurat dengan memberikan pengertian pada pasien lain yang sedang antri. Oke, ini bagus sekali. Mendahulukan pesawat pasien gawat darurat dengan segera mengarahkan pasien ke ruang pelayanan darurat dan Anda dapat melayani pasien antri. Ini juga baik. E. Mencari bantuan tenaga medis yang lain berkompeten untuk mengganti Anda menangani pasien darurat. Ini kurang baik. Maka jawaban yang baik di antara B, C, dan D. Oke, yang jelas harus mendahulukan pendaftaran pasien gawat darurat. Oke, yang D melakukan pasien gawat darurat dengan segera mengarahkan ke pasien ruang pelayanan darurat dan Anda dapat melayani pasien antri. C. Mendahulukan pendaftaran pasien gawat darurat dengan memberikan pengertian pada pasien lain yang sedang antri. Ya, jadi jawaban yang tepat antara D dengan C. Karena di sini dia kondisinya adalah melayani pendaftaran pasien ya. Jadi maka kita harus ya lebih baik itu jawabannya yang D ya, 5 poinnya di D. Jadi 5 poinnya di D. Oke, 5 poinnya di D. Mendahulukan pasien darurat segera mengarahkan pasien ke ruang pelayanan tersebut, pelayanan darurat dan Anda dapat melayani pasien antri. Jadi keduanya dikerjakan dengan baik. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda telah selesai membantu seorang ibu untuk menyelesaikan permasalahan administrasi yang dialaminya. Ibu tersebut terlihat lelah karena berasal dari daerah yang jauh. Ibu tersebut bercerita bagaimana ia bisa terlibat dalam permasalahan tersebut. Tetapi lama-kelamaan cerita tersebut melebar menjadi cerita sedih tentang ia yang baru kehilangan anaknya hingga ibu tersebut menangis. Apa yang Anda lakukan? A. Dengan senang hati mendengarkan cerita ibu tersebut. B. Mendengarkan ceritanya sampai menganti yang lain datang. C. Dengan sopan mengalihkan percakapan untuk melanjutkan pekerjaan.
D. Memberi penghiburan kepada ibu tersebut supaya bisa melanjutkan antrian. E. Meminta bantuan kawan lain dan bicara dengan ibu tersebut. Ini kurang baik ya. Jadi ini kan dia cerita. Jadi kalau gitu permasalahannya ya sebaiknya kita sebagai melayani ya kita harus mendengarkannya karena itu melayani ya, dengan pelayanan ya. Jadi pelayanan adalah tinggal yang A, yang B, yang C. Oke. Yang D juga baik. Jadi yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat adalah dengar ceritanya dulu ya sampai pengantri yang lain datang. Jadi ketika pengantri lain datang baru kita akhiri. Jadi 5 poinnya di sini. Di B ya, di B 5 poinnya. Oke, di B 5 poin. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang pelanggan mengeluhkan adanya kerusakan pada barang yang ia beli kepada Anda. Anda sudah mengecek berkali-kali barang tersebut sebelum mengirimkannya. Akan tetapi, pelanggan tersebut tetap tidak mempercayai Anda dan mengklaim bahwa Anda telah menipunya dengan mengirim barang yang rusak. Apakah yang Anda lakukan dalam situasi seperti ini? A. Memutus kontrak dengan pembeli, ini kurang baik ya. Meminta konsumen untuk mengirimkan bukti kerusakan barang tersebut dan mengecek kembali prosedur pengiriman. Ini sangat baik. 5 poin udah pasti di B. C. Mengganti barang tersebut dengan yang baru. Ini belum pasti. Meminta konsumen untuk memberikan biaya tambahan. Ini kurang baik. Menyalahkan konsumen juga kurang baik. Berarti 4 poinnya mungkin di C. Kita lanjutnya soal berikutnya. Anda bekerja di sebuah kantor pelayanan publik yang melayani pembayaran pajak dan retribusi. Seorang wajib pajak datang dengan ingatan untuk melakukan pembayaran pajak tahunan. Namun setelah menghitung jumlah yang harus dibayar, dia terlihat sangat cemas karena nominal pajak cukup besar. Apa tindakan terbaik yang Anda ambil dalam situasi ini? Ya, sebagaimana pelayanan kita harus melayani dengan baik. Ya, kita kasih arah-arahan lah. A. Menyarankan wajib pajak untuk mencari cara untuk menghindari atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Ini kurang baik. B. Menjelaskan dengan detail komponen pajak dan tujuan penggunaannya, memberikan pemahaman kepada wajib pajak. Ini bagus. C. Menawarkan kemungkinan pembayaran secara cicilan untuk meringankan beban wajib pajak. Ini menjawab semuanya. Mungkin C ini 5 poin di C. Mengabaikan salah, mengkritik juga salah. Maka yang paling baik menyelesaikan masalah di atas adalah yang C 5 poin, yang B 4 poin. Oke, yang C ya 5 poinnya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda adalah seorang konsultan yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan swasta untuk membantu mereka mengubah budaya organisasi yang kurang responsif dan ramah dalam pelayanan publik. Dalam situasi ini, tindakannya apa yang sulit namun penting Anda ambil? Oke, mengubah ya suatu budaya ya, karena ini kurang responsif dan ramah. Berarti carilah sesuatu yang baru, yang bisa ramah kan gitu deh. A. Mengajukan langkah-langkah taktis yang harus diambil oleh manajemen untuk merubah pola pikir staf. Ini kurang baik ya. Kalau dia tindakan harus tindakan. B. Membuat rencana komunikasi internal yang efektif menjelaskan alasan dan manfaat perubahan budaya. Ini bagus. Mengadakan sesi latihan bagi seluruh keterampilan interpersonal. Ini juga bagus. Mencari tahu aspek-aspek budaya yang dianggap berharga oleh staf dan mencoba mengintegrasikan dalam perubahan budaya baru. Ini bagus sekali. Menunjuk beberapa staf kunci sebagai agen perubahan yang akan memberi contoh dan mendorong penerapan budaya baru. Ini juga bagus. Maka yang paling bagus adalah yang D ya. 5 poinnya di D. Mungkin 4 poinnya di E ya. Karena tindakan ya contoh kurang responsif, maka tindakan-tindakan adalah mencari tahu budaya baru yang berharga oleh staf dan mencoba integrasi dalam perubahan budaya baru. Jadi D langsung aplikasinya ya, langsung aplikasinya. Jadi yang E juga aplikasi tapi yang D lebih baik. Jawabannya adalah yang D 5 poin. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pagi ini Sinta mendapati seorang pasien yang sedang komplain di bagian pelayanan karena menilai pelayanan rumah sakit sangat bertele-tele. Sebagai pegawai bidang administrasi, sudah seharusnya Sinta menyikapi pelanggan tersebut dengan A. Tetap menjaga prosedur pelayanan sesuai standar perusahaan untuk menjaga mutu pelayanan. Nah, ini kurang baik ya, karena ini kan bertele-tele, berarti ada perubahan, harus ada perubahan. Membuka loket pendaftaran lebih awal agar pasien dapat lebih cepat mendapatkan penanganan. Oke, ini kurang baik ya. C. Melakukan evaluasi. Nah, ini evaluasi, perbaikan. Jadi jawaban yang C ini baik. Proses administrasi pelayanan yang sekiranya bisa meningkatkan mutu pelayanan. Oke, ini baik ya. D. Meningkatkan jumlah staf administrasi agar pasien dapat cepat ditangani juga baik. E. Memberikan keluasan kepada pasien untuk langsung mengurus pada poli yang 7 hal ini guna. Oke, ini kurang baik juga. Jadi jawaban tepat adalah yang C dengan yang D. Maka paling bagus adalah yang C ya, melakukan perbaikan ya. Jadi C ini 5 poin, D 4 poin ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir untuk pelayanan publik. Hari ini Anda akan bertugas menjaga loket 3 di kantor Anda. Saat masuk kantor, Anda melihat seorang nenek sedang menunggu di depan pintu ketika kantor belum buka. Lalu saat nomor antrian dibuka, nenek tersebut mendapatkan nomor antrian lebih akhir karena tidak memahami
prosedur untuk mengambil antrian karena penjaga mesin tersebut tidak berada di tempat. Oke, ini kasusnya adalah nenek tuh udah sudah lama nunggu tapi penjaga mesinnya nggak ada di situ. Dia ngambil nomor nggak tahu. Jadi apa yang akan Anda lakukan untuk mengetahui nenek tersebut seharusnya mendapat nomor antrian pertama dan sudah menunggu paling lama. Oke. Kalau gini ya, kalau gini kita carilah yang ini ya, jawaban-jawaban yang tidak merusak sistem karena di sini penjaga antrian nggak ada, jadi tidak sengaja ya, jadi sengaja artinya ya kalau misalkan nenek itu dilayan duluan, maka terjadi keributan kan gitu. Kenapa? Karena penjaganya tidak ada, harusnya penjaga tadi yang bertindak mengambil nomor antrian pertama kan nenek. Tapi kita lihat jawaban dulu. A. Mendahulukan nenek tersebut karena nenek tersebut layak dilayani pertama. Nah, ini nanti membuat kekacauan. Kenapa? Karena di sini kan kasusnya penjaganya tidak ada, jadi tidak sengaja mengambil. Jadi kalau ini kita apain nanti terjadi riskan ya. Kalau yang A kita ambil jawabannya, kenapa terjadi kekacauan di antrian jadinya. B. Menjalankan sesuai dengan nomor antrian digital ini baik. Kenapa? Biar nggak kacau. Karena kan tadi kan petugasnya nggak ada kan gitu. C. Bernegosiasi dengan orang antrian sebelumnya untuk mendahulukan net tersebut ini baik. D. Menegur penjaga mesin untuk tidak. Ini nggak lagi kerjaan. Meminta penjaga mesin untuk minta maaf ini juga nggak lagi kerjaan. Kenapa? Karena di sini adalah kita adalah menjaga loket. Jadi kalau menjaga loket jawabannya antara B dan C. Jadi kalau B dan C sebaiknya yang tidak merusak suasana adalah yang B. Kenapa yang B kita ambil? Karena yang masalah adalah penjaganya tidak ada. Ya, kalau sudah yang B, yang baik lagi harusnya yang C, tapi kita tetap pakai yang B. Kenapa? Biar tidak merusak sistem. Karena penjaga tidak ada. Tapi kalau penjaganya ada, berhak nenek itu di antrian pertama. Oke, jawabannya yang B 5 poin, di C 4 poinnya. Oke. Selesai ya, selesai untuk pembahasan pelayanan publik. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.